adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat ya Kak? Iya sehat, sukacita. Baik, amin. Diberkati Tuhan. Amin. Nah adik-adik senang sekali ketemu lagi sama adik-adik di media online ini ya Kak ya. Yes, Kak Mary, benar sekali. Walaupun kita online tapi bukan berarti kita tidak sungguh-sungguh ya Kak ya. Pasti harus karena sungguh-sungguh. dimanapun kita bisa beribadah benar dengan sekali. sungguh-sungguh. Nah kalau ibadah sungguh-sungguh berarti mesti gimana Kak sikapnya? Harus yang serius, memperhatikan. Gak boleh main gadget. Nah, yang gak bolehnya apa nih? Gak boleh main gadget. Jangan main gadget. Gak boleh bercanda-bercanda ya Kak? Jangan toel-toelan sama adik kakaknya. Tapi boleh nonton YouTube gak Kak? Boleh kan sekarang nonton YouTube Kak. YouTube yang lain? Gak boleh. Gak boleh ya? Jangan ya. Iya. Nah adik-adik kan kita mau ibadah, kita mau serius beribadah ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita mau doa buka bersama-sama ya. Yuk adik-adik semuanya. Adik-adik. Sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Kau menganugerahkan kesehatan, kekuatan yang luar biasa kepada kami. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh beribadah lagi di hari Minggu yang ceria, yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama bersehati, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin. Sebentar kami mau mulai ibadah kami mau siapkan hati kami mau siapkan seluruh kekuatan kami mau siapkan pikiran kami juga Tuhan untuk serius beribadah sama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu dan jadilah sesuai kehendak rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama katakan amin. Senang sekali ya Kak hari ini ya. Yes. Nah kalau adik-adik senang kita mau sama-sama sapa ya kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Kita mau katakan apa Kak? Hi everybody. Hi everybody. How are you today? Yuk sama-sama yuk semuanya bangkit berdiri. Tepuk tangan. Hi everybody. How are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's come together. Starting 1, 2, 3. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody, jump jump jump. Hop, 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 hop. Now clap your hands, singing hallelujah. Hi everybody, how are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's come together. Starting 1, 2, 3. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody, jump jump jump. Hop 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 hop. Now clap your hands, singing hallelujah. Now clap your hands, singing hallelujah. Now clap your hands, singing hallelujah. Puji Tuhan. Wow sukacita sekali. Benar ya, Kak. Ya. Iya. Kalau sukacita itu artinya kita senang ya Kak ya. Iya benar sekali. Kalau kita senang, aku tahu kenapa kita senang Kak. Ya. Karena kita selalu berjalan sama Amin. Tuhan. Kita dituntun sama Tuhan ya Kak. Amin. Makanya kita selalu senang. Iya, Kak, aku mau nyanyi lagu itu dong. Oke. Yang jalan serta Oke, siap. Yesus. Ayo adik sama-sama nyanyi ya. Jalan serta Yesus.
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yes, Kak. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan setinggi apa, Kak? Oh, setinggi langit, Amin. lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, Oh iya. lebih luas dari bumi, Siap, Kak. Kak. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita semua anak raja. Amin, Ya, Kak, ya. Kak. Nah, Amin. anak-anak raja semuanya boleh duduk. Iya. Kita mau berdoa sama teman-teman kita sesama anak raja untuk mendoakan bangsa negara kita, ya Kak. Benar. Mendoakan gereja kita, mendoakan keluarga kita bersama-sama. Yuk kita Yuk. siapin hati, yuk Mari berdoa kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia supaya pulih dari corona. Tuhan Yesus berkati supaya Pak Jokowi sehat dan kuat. Tuhan Yesus berkati supaya Kaji Tukir dan pelayanannya sehat dan teman-teman kami juga sehat. Kami akan berkumpul lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita, pikiran dan seluruh kekuatan kita. Kita mau nyanyi satu lagu, kita mau berdoa bersama-sama dan kita dengerin firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Engkau Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu ya Aba, ya Bapa. Tuhan kami sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Persiapkan kami, tanah hati kami Tuhan. Kau persiapkan menjadi tanah hati yang baik, yang subur, yang siap menerima benih-benih firman Tuhan yang akan tertabur. Kami percaya di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus. setiap benih yang tertabur itu tidak berlalu sia-sia, tapi boleh tumbuh berbuah lebat Tuhan, menjadi Amin. berkat bagi semua orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu dan jadilah sesuai kehendak rencanamu. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus, Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Haleluya. adik-adik sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kita ketemu lagi di hari Minggu yang ceria ini. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu orang di firman Tuhan yang memakai hikmat dalam melakukan pekerjaannya. Pasti adik-adik ada yang bilang nih, oh aku tahu Kak siapa orangnya, namanya si ini kan. Nah, belum tentu benar. Memang sih ada satu orang yang terkenal banget punya hikmat yang luar biasa. Namanya Raja Salomo. Tapi adik-adik hari ini kita nggak bahas soal Raja Salomo. Kita akan bahas tentang seorang yang bernama Eliezer. Nah adik-adik, orang ini adalah seorang pelayan. Bapak ini seorang pelayan, adik-adik. Pelayannya siapa ya? Ada yang tahu? Aduh puji Tuhan, ternyata yang itu bisa jawab. Benar adik-adik, Bapak ini adalah pelayan dari Bapak Abraham. Nah adik-adik, ketika Bapak Abraham sudah tua, dia punya anak yang namanya Ishak. Itu sudah dewasa adik-adik, sudah siap untuk menikah. Tapi adik-adik, ya Bapak Abraham ini gak mau kalau anaknya sembarangan punya pasangan hidup. Dia mau punya pasangan hidup buat anaknya tuh yang
dari sanak saudaranya. Yang istilahnya gini adik-adik, memenuhi kriteria yang Tuhan mau lah gitu adik-adik ya. Nah adik-adik kalau saat ini kakak bilang mencari pasangan hidup pasti adik-adik masih kecil ya. Adik-adik pasti gak pikir sampai ke sana, gak apa-apa. Tapi orang tua adik-adik pasti memikirkan untuk adik-adik. Sama adik-adik, Bapak Abraham juga mikirin buat anaknya. Dia mikir, aku mesti cari menantu yang baik, yang sepadan, yang sesuai dengan anakku Ishak. Agar dia dan Ishak bisa saling menopang, bisa saling mengasihi gitu adik-adik. Lalu dia panggil lah si Bapak Eliezer ini. Terus ketika Bapak ini datang dia bilang gini sama Bapak Eliezer. Hei Eliezer, kamu pergi cari istri buat anakku. Tapi aku gak mau ya anak perempuan dari tanah Kanaan tempat aku tinggal sekarang. No ya. Cari yang sepadan buat anak aku. Dari kalangan sanak saudara aku. Nah adik-adik, Bapak Abraham ini tinggalnya jauh dari sanak saudaranya adik-adik. Bapak Abraham ini tinggal di Kanaan. Sedangkan si sanak saudaranya ada di Mesopotamia adik-adik. Di kota Nahor, pokoknya jauh deh adik-adik. Mesti naik kuda, naik onta, waktu itu jauh perginya gitu adik-adik ya. Terus si Bapak Eliezer ini bilang gini, ya baik deh Tuhan, oke Tuhan, oke. Cuman dia mikir, tapi Tuhan aku bingung nih. Kan walaupun aku ke tempatnya kampung halaman kamu, yang namanya gadis-gadis kan banyak. Gimana aku mesti carinya? Lalu Abraham gini bilangnya, Tuhan akan memberi hikmat buat kamu. Kamu berdoa sama Tuhannya aku. Tuhannya aku siapa? Tuhannya Bapak Abraham siapa adik-adik? Adik-adik tahu? Tuhannya Bapak Abraham itu Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Yang punya kuasa yang luar biasa adik-adik ya. Terus dia bilang kamu berdoa aja. Abraham bilang gini, kamu berdoa aja sama Tuhannya aku. Terus Eliezer bilang, baik Bapak Abraham, aku akan laksanakan semua perintah kamu. Terus Bapak Eliezer ini pergi adik-adik. Dia bawa banyak ternak, dia bawa banyak harta benda ya. Namanya kan mau meminang gadis orang, jadi dia bawa banyak mas kawin adik-adik. Untuk siap-siap meminang gadis itu. Lalu berjalanlah si Bapak ini, akhirnya sampailah di kota tempat si Bapak Abraham dan sanak keluarganya dulu tinggal adik-adik. Terus sebelum masuk ke kampung halamannya itu, dia duduk di satu sumur adik-adik. Terus dia bingung, dia duduk, dia mikir, aduh bagaimana ya caranya ya biar aku dapat gadis yang baik, yang sesuai, yang pokoknya sepadan lah buat anaknya atasan aku, bagaimana ya caranya? Terus dia ingat tiba-tiba, oh iya kan Bapak Abraham bilang, berdoalah, minta hikmat sama siapa? Sama Tuhannya Bapak Abraham. Oh iya, lalu adik-adik dia berdoa sama Tuhannya Bapak Abraham. Tuhannya Bapak Abraham, kalau memang kamu Tuhannya Tuanku Bapak Abraham, kamu kasih dong aku hikmat bagaimana mencari seorang gadis yang baik, yang sepadan, yang benar-benar sesuai untuk anaknya Tuanku Bapak Abraham, si Bapak Ishak itu loh gitu. Nah adik-adik selesai dia berdoa, dia tunggu di situ, dia duduk. Lalu adik-adik kalau sore hari gadis-gadis itu keluar. Ngapain adik-adik? Ke sumur buat ngambil air. Dia bilang gini sama Tuhan, oke Tuhan tolong kasih aku tanda ya. Kalau aku minta minum sama satu orang gadis, terus gadis itu ngasih aku minum, tapi gak cuma aku yang dikasih minum. Tuh unta-unta aku kan banyak, minumnya banyak. Nah gadis itu juga akan nawarin aku, Tuhan selain kasih minum kamu, aku akan kasih minum juga unta-unta itu. Adik-adik tahu ya, unta tuh minumnya banyak adik-adik. Jadi si gadis itu harus bolak-balik ngambil minum buat unta-untanya yang banyak itu adik-adik ya. Artinya apa? Gadis ini rajin, gadis ini baik hatinya, gadis ini seorang
seorang penyayang adik-adik. Lalu udah gitu bapak ini duduk lagi. Terus mulailah keluar gadis-gadis untuk mengambil air di sumur itu. Karena sore-sore gadis-gadis itu keluar adik-adik ya. Nah terus si bapak Eliezer ini ngeliat satu gadis, dia panggil gini. Hei gadis, sini gadis. Dia belum tahu siapa namanya, sini. Terus si gadis itu datang tuk. Ternyata gadis ini namanya Ribka adik-adik. Terus dia bilang gini, ya Tuhan mau apa? Aku haus, kata bapak Eliezer. Aku mau minum dong, boleh gak kamu kasih aku minum? Oh boleh, sebentar ya aku ambilin kamu air, aku akan kasih kamu minum. Oh iya makasih ya, kata bapak Eliezer. Terus si Ribka ini pergi ambil minum di sumur. Satu kendi adik-adik ya, dibawa sama dia, terus dikasih minum ke bapak Eliezer. Terus dia lihat untanya, Bapak itu unta-untanya kesian, saya ambilin minum juga ya buat unta-untanya. Adik-adik, bapak Eliezer langsung, wow luar biasa, ini adalah hikmat yang dikasih sama Tuhan. Saya cuman bilang kasih saya minum, kasih untanya minum, tiba-tiba bener. Ada satu gadis yang melakukan persis seperti yang diminta sama bapak Eliezer. Adik-adik coba pikir, gimana kenapa bapak Eliezer ini bisa tiba-tiba minta seperti itu coba? Iya bener, Tuhan itu kasih hikmat ke bapak Eliezer. Nih Eliezer, kamu nanti mintanya begini ya. Nah kejadian adik-adik, Tuhan itu kan tahu segala sesuatu yang akan datang yang kita tidak tahu, Tuhan tahu. Nah adik-adik, Tuhan tahu si Ribka ini hatinya seperti apa. Akhirnya dia kasih hikmat ke bapak Eliezer, dia bilang nih kamu minta ini ya gitu adik-adik. Akhirnya kejadian. Nah adik-adik tahu cerita selanjutnya, akhirnya Ribka dipinang. Dibawa akhirnya Ribka dan Ishak menikah. Wah happy ending ya adik-adik ya. Adik-adik itu adalah sedikit dari cerita di firman Tuhan yang menceritakan tentang hikmat dari Tuhan. Gimana sih kita bisa minta hikmat dari Tuhan? Gampang adik-adik ya. Kita berdoa seperti Bapak Eliezer tadi, dia berdoa, dia minta hikmat. Adik-adik dalam setiap kehidupan kita banyak keputusan yang kita harus ambil ya. Baik besar, baik kecil, pasti ada keputusan yang harus kita ambil. Jangan lupa minta hikmat sama Tuhan. Tuhan itu sumber segala hikmat ya adik-adik ya. Jadi kita minta saja sama sumbernya, pasti Tuhan kasih. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan kita memang hebat ya adik-adik ya. Jangan lupa setiap hari bangun tidur minta hikmat. Puji Tuhan. Adik-adik, sebentar kita mau sama-sama dengerin teman kita yang bacain Super Word of God. Yuk kita dengerin sama-sama yuk. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Adik-adik sudah dengar ya tadi sama-sama ya, Super Word of God hari ini ada di Yakobus 1 ayat 5. Tadi udah dibacain kan sama teman-teman kita, yuk kita baca sama-sama lagi ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Puji Tuhan adik-adik ya. Demikian firman hari ini dan demikian Super Word hari ini. God bless you all. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima
Tuhan, kami sudah boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami boleh juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya kalau hikmat yang daripadamu senantiasa ada atas kami semua ya Bapa. Ketika kami meminta Tuhan, hikmat-Mu turun atas kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang di dalam kami senantiasa memberikan hikmat menuntun Amin. kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya kami boleh dipertemukan kembali minggu depan dalam keadaan yang luar biasa, yang sehat, yang penuh hikmat, yang diberkati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dan jadilah sesuai kehendak rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan Amin. Sampai jumpa Sampai jumpa adik-adik. adik-adik. God bless God you. bless you.